Anjir, ini episode gila banget bro. Jadi ya Hinata mati. Jujur, gua bingung mau gimana lagi dan Chloe juga ngilang. So, Chloe basically time travel. Gua nggak tahu lagi nih cerita mau dibawa kemana, tapi ya gua nggak sabar nunggu perjalanan Chloe itu. Hai, balik lagi dengan gue di sini dan sebelumnya gue mau ngasih tahu kalau mohon maaf ya karena memang pembahasannya agak terlambat karena gue harusnya bikin ini tuh hari Senin tapi karena ada kendala di balik layar misal kayak mesti ganti wifi apa segala macam jadinya ya gue pakai paket data dulu dan baru bisa bikinnya sekarang. Dan persiapkan diri kalian karena ini bakal jadi video yang sangat-sangat panjang. Gue nggak tahu bakal sepanjang apa dan gue nggak tahu bakal seribet apa gue ngeditnya, tapi ya udah karena banyak info dan detail yang pengen gue bahas, jadi simak bahasannya. Kita mulai dari yang poin pertama dulu, yaitu episode ini dibuka dengan Yuki yang berhasil ngambil tubuh pahlawan. Dan pada akhirnya dimention juga kalau misal tubuh pahlawan ini adalah pahlawan yang sama yang jaga Veldora. Ya harusnya kita para penonton yang udah nangkep detail-detail harusnya udah tahu lah kalau ini pahlawan yang sama gitu kan. Nggak perlu dijelasin terus-menerus. Tapi karena ini udah ngekonfirmasi kalau misalnya Yuki akhirnya juga tahu. Dan ya selama dia juga lumayan kaget karena selama ini ternyata dilindungin oleh Raja Iblis. Well, panjang sih ceritanya kalau misalnya terkait pahlawan ini yang masih belum bisa gue ungkap karena jatuhnya bakal spoiler. Ya gue tahu spoilernya zaman-zaman season 1, iseng-iseng buka-buka gitu aja dan ya gue nggak tahu lebih detailnya lagi sih. Yang gue tahu cuma spoiler sekedar siapa sih pahlawan ini sebenarnya dan segala macam, tapi gue nggak tahu ceritanya bagaimana gitu. Dan ya udah kita lanjut aja ke pertarungan Leon lawan Rimuru yang ternyata gue baru nyadar beberapa bagian sini ada pakai 3D yang ya gimana ya, bagus-bagus aja sebenarnya, cuman kalau misalnya diperhatiin detail lagi ya kelihatan banget kurang gitu. Dan ya Rimuru juga keingat ya omongan Luminas Dibara yang nge-mention kalau misalnya Yuki tuh bakal terlibat dengan Gran ya dalam konflik ini. Dan dia juga nge-mention kalau misalnya dia tahu tujuan Grand Vile itu apa, tapi dia nggak ngasih tahu ke Rimuru lagi-lagi ya. Dan ya mau bagaimana lagi, pada akhirnya Rimuru juga masih bertanya-tanya kan, tidak tahu sama sekali sebenarnya tujuan Grand Bell itu apa sampai ngadu dia ke Leon gitu. Jujur di pertarungan Grand Bell lawan Hinata tuh banyak yang janggal dan gua akan mention pertama kalinya Hinata pakai skill usurper ke Grand Bell itu gagal. By the way, skill usurper ini alias perebut ini ya skill yang bisa merampas skill atau ars lawan lah sekali aja gitu ya, dan pas dipakai ke Grand Bell itu gagal gitu. Tentu kita penonton penasaran dong, sebenarnya apa yang terjadi nih, apakah Gunpei merencanakan sesuatu, dan pada akhirnya Hinata juga nge-mention kalau misalnya ketika ujian dia dulu lawan Seven Luminary sebelum jadi bawahannya Luminas, dia tuh cuma pakai kopi doang dan nggak merampas skill-skill para Seven Luminary tersebut. Dengan kata lainnya, Gunpei juga nggak kena dong harusnya. Nggak pernah dirampas lah intinya. Dan Gunpei tuh menegaskan alias ke Hinata ya, kalau misalnya dia pernah merampas tekniknya. Hinata tuh pernah merampas tekniknya Gunpei dan tentu aja nggak bakal bisa dipakai lagi kan, cuma bisa ngambil sekali doang. Nah, ini nggak dijelasin kapan, di mana, dan skill apa yang direbut itu nggak dijelasin sama sekali. Tahu-tahu Hinata kayak, gue pernah ngambil. Oh, terus udah dia kayak kaget, terus udah nggak dijelasin sama sekali, langsung lanjut aja tuh yappingnya tuh. Dan menurut gue, bagi gue ini mengganjal banget karena gue pengen tahu kapan itu terjadinya, karena seingat gue nonton Tensura sejauh ini nggak ada gitu scene Hinata sama Gunpei tuh nggak ada sama sekali, baru kejadian tuh sekarang. Dan menurut gue ini janggal banget karena gue nggak tahu apakah ini kesalahan penulisan di light novelnya juga, di manganya, atau memang pure animenya tuh memang nggak include adegan yang ngejelasin tuh apa yang sebenarnya dilakuin sama Gunpei gitu. Karena menurut gue ini aneh banget sumpah. Tahu-tahu Hinata kaget terus udah lewat aja gitu, kayak pembahasan tuh kayak nggak pernah terjadi gitu. Nah, tentu aja ketika gagal abis ini, kita lanjut ya. Hinata langsung pakai kartu asnya dia, yaitu Force Usurper alias ya basically perebut paksa yang lebih parah lah. Dimana perebut ini tuh merampas skill tanpa peduli level apa, jadi dia bisa ngerebut skill dengan orang atau lawan yang lebih kuat gitu. Ini juga nggak bisa dan gagal. Dan lagi-lagi sama, tidak dijelaskan kenapa bisa gagal. Dan apapun skill yang diambil Hinata pun nggak dijelasin gitu, jadi kayak nggak ada yang direbut gitu, kayak aneh aja gitu. Di sini juga udah kelelahan ya Hinata ya karena pakai skill itu, tapi Hinata juga nge-mention kalau kelelahan dia tuh aneh gitu, kenapa bisa dia kelelahan seperti ini karena efek samping skillnya. Dan pada akhirnya Gamble yapping dan ngejelasin juga kalau misalnya ya dia sengaja bikin Hinata tuh kecapean, tapi nggak di-mention apa yang bikin dia kecapean, dia tuh ngapain. Gamble bilang dia udah mempersiapkan rencana biar skillnya tuh nggak diambil, rencananya apapun nggak dijelasin. Menurut gue ini aneh banget.
karena jatuhnya ini plot hole bagi gue. Dan ya aneh aja gitu, kenapa nggak dijelasin gitu, apa sih yang Granville lakuin itu sampai Hinata tuh nggak bisa ngelawan sama sekali. Rencana dia, planning dia tuh tidak ada dijelaskan sama sekali. Tahu-tahu Hinata nyerang nggak bisa, ya udah. Ini menurut gue bukan kesalahan dari Granville atau apanya, tapi menurut gue kesalahan dari penulisannya. Gue nggak tahu bawaan dari light novel atau memang pure animenya tuh memang nggak nge-include penjelasan yang lebih detail terkait Granville ini gitu. Aduh, gue udah mulai pusing. Tapi ya kita lanjut aja. Kalau misalnya Hinata juga memang nge-mention sih, kalau misalnya in case skill atau arts-nya Granville itu bisa direbut, ya pengalaman ketika Granville menggunakan skill itu selama ini juga nggak akan bisa direbut gitu. Alias ya pengalaman tuh bakal ngalahin juga pada akhirnya kan, karena Granville tuh jauh lebih unggul pada akhirnya. Dan pada akhirnya ya, karena melihat ini situasi juga makin nggak berkembang, akhirnya Hinata pakai spirit armor-nya. Alias dia makin serius lah fight-nya. Betul, ini spirit armor yang sama ya ketika dia pakai lawan Rimuru di season 3 ya. Fight yang menurut gua sebenarnya animasinya bagus tapi kurang aja gitu. Nah, kita pindah dulu ke fight-nya Louis lawan Laplace, yang dimana Louis jelasin kalau sebenarnya dia itu selama ini adalah satu orang. Jadi dia paus Louis itu dengan Roy, Valentine yang jadi Demon Lord itu penggantinya Lumina. Sementara itu ya basically satu orang yang dipisahin Luminas gitu zaman dulu gitu. Dan pada akhirnya karena Roy mati ya kekuatannya balik ke Louis gitu. Dan di sini Footman juga kewalahan, dan ketika ngelawan Laplace juga sepertinya Laplace tidak terluka sama sekali. Jadi pada akhirnya mereka mundur. Si Louis ngejar mereka, si Gantor balik ke Luminas gitu. Dan ya lagi-lagi yang kurang di episode ini, gue nggak tahu nih apakah gue mesti nyalain Luminas atau nyalain penulisannya, tapi Luminas versus Maria terkesan banget diulur-ulur. Sumpah, terkesan banget diulur-ulur. Karena ya memang ragu-ragu dari awal si Luminas, karena dia tahu kalau misalnya Maria di hadapan dia itu bukan Maria, tapi dia masih merasakan feeling yang sama ketika dia ketemu Maria dulu, dan masih kesel sama Granville yang kok bisa memanfaatkan Maria sebagai servant seperti ini. Tapi dari awal dia bisa menang, cuma karena dia ragu-ragu, dan pada akhirnya dia tuh sampai nggak sadar kalau misalnya tubuh pahlawan atau harta dia itu direbut sama Yuki sama sekali ya. Ada penjelasannya sih sebenarnya, si Yuki kayak punya skill yang bisa nggak disadari sama Luminas, cuman ya intinya ya ini juga karena kelelayan Luminas sendiri yang seolah-olah tuh terlalu nyantai ketika ngadepin Maria, padahal dia jelas-jelas tahu rencana mereka tuh yang ngincer hartanya Luminas ini. Dan ya udah, setelah itu ya dia akhirnya ngamuk, dia pada akhirnya nusuk Maria, dan Maria juga is dead gitu ya, walaupun dia udah mati hitungannya, tapi ya intinya dia menghentikan Maria lah saat itu juga. Dan dia harusnya bisa ngelakuin ini dari awal kalau dia nggak ragu. Dah itu aja, simple itu. Akhirnya ngamuk lah, dan amukan dia tuh sampai ke pertarungannya Rimuru sama Leon ya. Aura kekuatan dia tuh sampai tembus ke atas ya, ke atas katedral. Dan ya Lumina sebelum itu juga nge-mention beberapa hal menarik. Pertama, yang bisa ngerebut alias ngebuka segel pahlawan ini alias ya peti ini cuma orang yang setara dengan dia. Apakah ini basically mengkonfirmasi kalau misalnya Yuki itu memang setara sama Luminas, atau mungkin bisa lebih? Dengan kata lainnya, apa yang kita lihat di season 4 core 1 ketika lawan Rimuru ya si Yuki ya, itu bukan kekuatan dia yang sesungguhnya. Kalau benar iya, ya gila sih. Gila, berarti selama ini dia pintar banget nyembunyiin kekuatannya, dan wajar-wajar aja karena dia big bad-nya Tensura ya, villain terbesar Tensura untuk saat ini ya. Ya walaupun gua agak gimana gitu villain kayak begini itu, tapi ya udahlah. Dan Luminas juga nge-mention hal menarik kalau misalnya segel itu nggak boleh dibuka kalau waktunya belum tiba, kalau enggak dunia bakal hancur. Pertama-tama kenapa dan bagaimana itu bisa terjadi ya, ini kayaknya bakal diceritain nanti ke depannya, jadi gue nggak perlu mention apa-apa karena gue juga nggak tahu sama sekali tentang hal ini. Yang gue tahu ya tentang pahlawan itu aja sih. Di sini kita masuk ke bagian Chloe yang tiba-tiba pergi karena khawatir sama Rimuru dan Hinata. Akhirnya dia pergi dari rombongan dan mau nyamperin mereka, dan sempat dihentikan sama Venom, dipanggil-panggil tapi dia nggak peduli. Si Chloe tetap terobos dan pada akhirnya ke arena pertarungannya, dan dia ngelihat ke arah Rimuru dan ngelihat ke arah Leon, dan dia langsung nge-mention Leon Oni-chan, dengan kata lain konfirmasi kalau dia tuh memang ya kenal sama Leon gitu setidaknya ya. Jadi ini bukan kenal secara sepihak ya, dan gue juga baru tahu kalau misalnya Leon sama itu Chloe itu sebenarnya bukan kakak adik kandung gitu, tapi dia manggil Leon itu sebagai kakak aja gitu, sebagai rasa hormat gitu. Dengan kata lain, ini makin memperparah kondisi Leon ketika dia ngeliat foto Chloe di chambernya itu makin parah. Berarti mereka bukan saudara kandung, berarti makin parah dong hitungannya dong. Itu scene itu makin parah dong dilihat-lihat dong. Kalau misalnya mereka memang bukan anu kandung, tapi gue nggak tahu ya, gue baca-bacain dari komentar orang katanya mereka bukan adik kakak kandung gitu. Ya ini makin parah sih kalau gitu sih. Tapi ya udah, Chloe akhirnya nyamperin dan ya
udah jelas dia tahu tentang Leon dan harusnya dia memang tahu gitu, karena ternyata ya udah gitu-gitu aja gitu, sekedar dia tahu aja dan dia berada di tengah-tengah pertarungan itu yang menurut gua ada agak gimana gitu juga ya, karena memang agak lumayan bahaya gitu. Walaupun gua tahu aslinya dia tuh ya gua nggak bisa jelasin. Tapi kita langsung aja, dan Leon maksudnya Granville, ketika si Luminas naik kan, pada akhirnya ngamuk-ngamuk sama Granville akhirnya menyerap Maria ke dalam tubuhnya dan mendapatkan kembali kemudaannya alias awet muda lagi, karena selama ini love energy yang dikasih ke Granville dari Luminas itu dikasih ke Maria kan, makanya si Granville makin tua. Nah sekarang ya diambil lagi ya dia makin muda lagi. Dan ya lagi-lagi si Granville yaping lagi masalah keselamatan umat manusia lah, masalah Mariabel yang mati, dia nggak punya harapan lagi, jadi hancurin aja lah dunia lah. Lagi-lagi dia yaping begitu ya, gue ngerti tujuan dia, cuman lama-lama annoying juga ya. Nah ini lah pertarungan singkat, nggak bisa disebut pertarungan sih sebenarnya, karena sekali serang Hinata langsung terkapar gitu. Ini jelas berat sebelah, karena Granville yang balik muda ini udah kata lain kekuatannya balik 100% sepenuhnya gitu. Dan Granville juga nge-mention hal menarik di sini dan bertanya-tanya kenapa Hinata tidak bisa jadi pahlawan padahal dia tuh dicintai sama Spirit. Dan ada perkataan dari Granville yang lumayan nge-trigger Hinata, di mana kemungkinan Hinata memiliki kegelapan di hatinya. Alias mungkin Hinata menghabisi atau menghilangkan nyawa orang terdekatnya, entah itu kerabat, saudara, ataupun keluarga. Yang sini Hinata langsung ngamuk dan langsung ngejang Granville, tapi ya tidak mempan, jelas karena perbedaan kekuatannya udah gila-gilaan ya di sini ya. Dan ya Granville sok-sokan ngebimbing Hinata, pada akhirnya dia juga nyerang gitu, walaupun yang gua kaget ternyata dia nargetin bukan Hinata tapi Chloe, langsung ngasih serangan ke Chloe, serangan fatal. Dan ini gila banget bagian ini, kenapa? Karena Hinata, Venom, bahkan Leon pun maju buat menghalangi serangan itu dan tetap keterobos. Bahkan Leon sekalipun, Demon Lord Leon, Raja Iblis Leon pun tetap keterobos gitu serangan itu. Dia nggak bisa ngantiin serangan itu. Yang bisa ngantiin serangan itu ya Rimuru itu sendiri. Kayaknya pakai Beelzebub ya, karena ya Rimuru kan kemampuannya kan nyerap-nyerap kayak gitu, dan ya cuman Rimuru yang bisa ngantiin pada akhirnya kan. Dan gila banget itu, 3 orang sekaligus tuh diterobos gitu sama serangan Granville, berarti memang sekuat itu, segila itu. Bahkan Leon pun nggak bisa nge-stop itu gitu. Jadi ya Hinata basically sekarat ya, karena pas spiritual body-nya juga kena, tinggal nunggu waktu aja sampai dia akhirnya is dead gitu. Dan ya ini si Luminas juga panik, pada akhirnya nyoba nyembuhin gitu si Hinata, tapi juga percuma gitu, Rimuru juga udah tahu gitu. Dan Hinata pada akhirnya kasih wejangan terakhir alias nasihat terakhir ke Chloe, kalau misalnya suatu saat dukungan ya buat Chloe, kalau misalnya suatu saat dia bakal melampaui Hinata. Dan ngasih gelang lah, yang gue nggak tahu nih gelangnya gelang apa ya, mungkin pernah dikasih lihat, gue lupa apa enggak, tapi gue nggak tahu lah. Intinya silakan mention aja kalau misalnya kalian tahu, tapi jangan spoiler ya, kalau memang belum di mention di animenya ya jangan spoiler dong, karena gue nggak tahu apa-apa gitu. Dan bagian ini bakal jadi bagian yang paling panjang yang bakal gue bahas di video kali ini. Ketika tangan Chloe menyentuh Hinata dan gelang tersebut, ada reaksi aneh yang terjadi, seolah-olah Zawardo-nya dia tuh lagi aktif, alias waktu tuh berhenti gitu di situ aja. Rimuru jelas panik karena bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, dan kelihatan kalau di sini kayaknya cuma Rimuru sama Chloe doang yang bisa bergerak ya. Dan kelihatan kalau misalnya ada roh-roh putih gitu yang dari tubuh Hinata tuh masuk ke Chloe. Anggapan gua dan anggapan banyak fans juga yang cuma nonton anime dan anggap tuh kalau misalnya rohnya Hinata itu masuk ke dalam tubuhnya Chloe. Nah ini ada pembahasan menarik nih terkait ini. Lalu ya udah lanjut aja dulu. Masuk ke Chloe dan Chloe tuh ngomel dan ngamuk gitu. Kalau misalnya, why? Ini tuh terlalu cepat untuk terjadi gitu. It's too soon gitu, terlalu terjadi. Seolah-olah dia tuh kayak tahu ini bakal terjadi, tapi menurut dia tuh ini kecepatan gitu. Dan tiba-tiba Chloe menghilang. Kemanakah dia? Nanti bakal gue jelasin di akhir. Dan ya reaksi aneh tersebut kejadian lagi, dan pada akhirnya udah balik ke semula. Dan si Leon juga sempat ngomel sama Rimuru, lu apain gitu Chloe? Ya Rimuru juga nggak tahu, bahkan Raphael sendiri nggak bisa ngejelasin apapun yang terjadi di hadapan dia saat itu, terutama ketika Chloe ngilang. Dan yang jelas Hinata jiwanya hilang. Asumsi kita semua, bukan asumsi, memang beneran ya, si jiwanya Hinata tuh keikut sama Chloe entah kemana. Tapi ya udah Luminas pun ngamuk-ngamuk karena nggak bisa nge-revive dia lagi, dan pada akhirnya ngamuk sekuat tenaga sampai skill dia tuh evolusi ya, dari Last ke Asmodeus, dia nggak peduli, pokoknya dia pengen nyerang. Dan Yuki akhirnya datang bawa si tubuh pahlawan yang namanya adalah Kronoa.
finally gue bisa sebutin namanya dengan aman, walaupun gue sempat ke-spoiler masalah Konoha Arc itu. Pada akhirnya gue bisa nyebutin namanya dengan aman. Jadi pahlawan ini namanya adalah Konoha, sang penyegel Veldora lah, kurang lebih seperti itu. Tapi Luminas juga sempat ngebantah terkait title pahlawannya, karena dia bilang ya dia pahlawan tapi bukan pahlawan, karena tubuh alias wujud di hadapan mereka sekarang ini adalah wujud kehancuran dari bernama Konoha gitu. Ini menarik karena ini ngebuka potensi baru kalau misalnya ya ini basically apakah ini pahlawan yang asli atau bukan, ya gue nggak tahu. Tapi gue nggak bisa mention lebih lanjut karena spoiler. Jadi akhirnya gue bisa nyebutin juga namanya Konoha ya. Jadi pahlawan ini namanya Konoha, walaupun wujudnya ini ya wujud monster lah basically, alias wujud kehancuran benar Konoha. Gue nggak tahu bakal ngejelasin yang aman tuh bagaimana, karena pastinya bakal dijelasin ke depannya lagi. Kita balik ke Chloe. Seperti yang kalian tahu tadi kan, kalau misalnya tiba-tiba tuh waktu berhenti dan tiba-tiba Chloe ngilang. Di post credit scene terbukti kalau misalnya Chloe itu balik ke masa lalu. Dan gue sudah menduga ini, dan pada akhirnya gue sedikit iseng nge-search dan bener. Dia balik ke masa lalu ke lapangan hijau yang luas itu, yang itu ternyata adalah Guberios ya, alias kerajaan Guberios, tempatnya Luminas sekarang ini, alias kekuasaan Luminas sekarang ini yang basically masih tanah gitu. Basically masih tanah, masih dataran hijau luas gitu yang belum ada apa-apanya. Dengan kata lain ya Chloe itu balik ke masa lalu tuh jauh banget gitu, karena ya kita lihat aja gitu, kalau misalnya 1700 tahun lalu ketika dia ngelawan Grendel itu kan dia belum ngebangun ini kan, ngebangun kota, ngebangun apa, jadi ini kemungkinan bakal lebih jauh dibanding itu lagi. Gue nggak tahu sama sekali ini waktu timeline itu berapa gitu. Kenapa gue bisa tahu kalau misalnya Chloe itu time travel ya, karena dari dialognya itu sendiri ketika Chloe sampai di tempat ini dia bilang, oh gue balik lagi ke sini. Pada akhirnya gue balik lagi ke sini. Tapi kali ini, nah dialog itu udah jelasin lagi ke sini. Dengan kata lain, ini udah kejadian berkali-kali. Tapi this time alias kali ini, ya intinya ya dalam waktu ini, garis waktu ini ya dia bakal merubah lagi. Intinya kayak begitulah kurang lebih, walaupun dialognya nggak dilanjut, tapi gue ngerti lah arahnya mau kemana. Dengan kata lain ya, Chloe udah ngalamin ini berkali-kali. Dan kali ini dia mencoba merubah sesuatu. Nah ini yang menarik menurut gue. Gue pengen tahu sebenarnya bagaimana mereka menggambarkan nanti ke depannya bagaimana, karena ceritanya nih ini harus diceritain benar-benar, karena takutnya orang-orang yang anime itu nggak pada paham gitu. Ya gue juga ujung-ujungnya bisa nggak paham gitu, tapi bagi gue yang suka cerita time travel ya, yang bikin gue suka ya Dead Alive season 3 itu time travelnya si Origami itu gila banget. Dan Steins Gate segala macam ya selanjutnya gila-gila semua. Bagi gue yang suka cerita time travel semoga diceritain dengan bagus dan memuaskan lah. Balik lagi ya, ini juga menarik dimention kalau misalnya gue nggak tahu bakal diceritain atau enggak, tapi kalau misalnya bagaimana ceritanya bisa tiba-tiba Chloe itu ngaktifin basically either nggak tahu kekuatan dia, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia balik ke masa lalu gitu ketika kejadian itu terjadi. Apa karena dia sosoknya memang bisa balik ke masa lalu, atau misalnya memang ada kejadian tidak terduga yang bikin dia balik ke masa lalu, itu nggak tahu karena tiba-tiba dia teleport aja, atau mungkin ada hubungannya sama gelang yang dikasih si Hinata juga gue nggak tahu. Nah ngomongin masalah Hinata, kan gue bilang kalau misalnya bukan kemungkinan sih, tapi kelihatannya memang benar, Chloe itu basically jiwanya Hinata tuh masuk ke dalam tubuhnya Chloe. Kalau kalian ingat, gue lupa di episode berapa gue juga bahas ketika flashback 300 tahun lalu ketika si Lumina sama si Konoha itu ngobrol, kalau misalnya dia tuh minta disegel gitu kan, dan dibangunkan di waktu yang tepat ketika Grendel lagi nguping itu, kayaknya pas awal-awal Konoha Arc mulai ya, itu dia bilang kalau misalnya tolong segelnya ketika waktu yang tepat gitu, dan tolong juga ya jaga diri gue, takutnya gue ngamuk lagi gitu kayak sebelumnya, personality dia berbeda. Di sini ada bagian scene diperlihatkan kalau misalnya Hinata tuh bilang tidak masalah. Aneh dong, kenapa Konoha yang lagi ngobrol sama si Luminas tiba-tiba ada Hinata gitu, tiba-tiba sekelibet gitu kayak lewat aja. Kita semua pada bingung kan, anime only kan. Gue juga bingung pada awal, ini apa nih? Gue tahu Konoha itu siapa, tapi gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ada Hinata. Nah kalau ngelihat dari apa yang terjadi di episode kali ini, dengan kata lain ini mengkonfirmasi dua hal. Chloe, dalam tubuh Chloe itu ada Hinata. Yang kedua, karena ini ditampilin Konoha Luminas ketika lagi ngobrol tiba-tiba ada Hinata, dan katanya ini mengkonfirmasi satu poin terakhir. Konoha adalah Chloe. Dan sekarang dia tuh lagi melakukan perjalanan waktu untuk atau merubah sesuatu hal atau apa. Ya, basically Chloe pahlawan itu gitu. Yang masih gue nggak ngerti kenapa misalnya ada tubuh pahlawan itu
alias wujud kehancuran yang dibilang sama Luminas itu wujud kehancuran Konoha. Dan juga ada Chloe kecil, dan kata ini berarti ada 2 dong. Ada 2 persona dong. Nggak tahu 2 persona apa 2 orang berbeda atau 2 orang yang sama tapi bagi 2 gue nggak tahu. Tapi intinya ini konfirmasi kalau misalnya Konoha itu adalah Chloe selama ini. Buktinya dari mana ya? Tiba-tiba ada sekelibet Hinata gitu. Kalau misalnya Chloe, dalam tubuh Chloe ada Hinata, dengan munculnya scene itu berarti ya Konoha itu ya Chloe gitu. Karena satu-satunya penjelasan yang gue bisa kasih ke kalian sekarang itu ya kayak gitu. Agak belibet sebenarnya karena gue juga bingung jelasinnya kayak gimana, karena ini nggak pakai skrip sama sekali. Ini pakai otak gue aja, pakai otak seingat gue aja. Dan ya gue nggak sabar ke depannya mau bagaimana, karena ternyata ketika ngeliat post credit scene-nya itu gue lupa turun sini pokoknya pahlawan Konoha atau misalnya Konoha apa gitu. Part 1 alias bagian pertama. Kalau anime udah nulis bagian 1 atau misalnya part 1 di title judul anime seriesnya alias chapternya atau apapun itu, dengan kata lain ini partnya bakal banyak, bakal lebih dari 1, entah itu minimal 3 sih, biasanya sih minimal 3, nggak mungkin 2, ya bisa 2 part juga sih, nggak tahu sih. Cuman kalau misalnya lebih dari itu gila sih, berarti ini bakal panjang banget. Dan waduh, ini gue bikin pembahasan juga bakal gila-gila nih ya ke depannya nih ya, karena ya ini plotnya Tensura, ini plotnya udah masuk bagian plot yang penting, karena ya karakter Konoha itu memang penting di ceritanya Tensura, sekaligus sebagai jalan agar Rimuru tuh ada gitu. Dan ya itulah yang gue bisa ceritainnya untuk episode 19 Tensura season 4 ini. Gila, gue udah mulai lumayan seret nih karena segila itu ini episode, se-epic itu. Si Hinata tiba-tiba mati aja gue itu udah plot twist gitu, karena gue nggak tahu sama sekali kalau Hinata bakal mati. Belum lagi si Chloe yang tiba-tiba time travel out of nowhere, itu lumayan bikin gue kaget juga. Dan ya kita tinggal tunggu waktu bagaimana penceritaan dan penggambaran ceritanya bakal bagaimana adaptasinya. Semoga tidak mengecewakan sama sekali, karena gue punya harapan besar sama Tensura. Ya satu-satunya anime yang gue lagi ikutin ini, gue lagi nggak ngikutin Mushoku Tensei ataupun Riziko ya untuk sekarang. Gue masih lagi fokus untuk Tensura. Mushoku Tensei sama Riziko nantilah tunggu tamat, gue maraton lah, nanti gue akan kasih pembahasannya juga kalau sempat. Tapi yang mampu gue bahas ya Tensura ini, karena ya gue nungguin banget cerita ini dari dulu ketika gue pertama kali ngeliat spoiler sedikit tentang Konoha ini. Dan ya udah, itu aja mungkin ya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada detail yang kelewat, tapi gue berusaha sebisa mungkin ngasih pendapat gue terkait episode kali ini, sekaligus detail-detail kecil-kecil. Dan ya, videonya 25 menit, aduh capek. Ya udah, mungkin itu sekian aja untuk gue pembahasan mengenai Tensura season 4 episode 19 kali ini. Yang episode ke depannya kayaknya bakal makin gila, karena next aja itu baru part 1 gitu tentang pahlawan Konoha. Belum lagi part 2, part 3, dan gue gak tahu bakal sepanjang apa nih video. Semoga yang nonton puas ya, semoga yang nonton, ada yang nonton ya, karena gue bikin seniat ini, sampai gak ada yang nonton sih gue sedih juga gitu. Tapi gue gak sabar Chloe bakal ngelakuin apa ke depannya, apa yang bakal dia lakuin ketika dia time travel, dan apa yang sebenarnya dia coba gapai gitu ketika dia time travel ya. Gue gak sabar nunggu episode selanjutnya, sumpah gue gak sabar banget. Dan ya udah, mungkin sekian dari gue untuk pembahasan Tensura kali ini. Sampai jumpa di pembahasan Tensura lainnya. Kalau misalnya ada salah kata ataupun yang kurang mohon dimaafkan. Gue pamit undur diri, bye bye.